warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu dengan materi hak asasi manusia. Warga negara merupakan salah satu unsur pokok dalam suatu negara. Selain adanya wilayah dan pemerintahan yang berdaulat, semua orang yang berada di suatu negara tertentu perlu mengerti tentang status ala kedudukannya, baik menyangkut hak, kewajiban sebagai anggota dan sebuah negara. Nah, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Begitu pula sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap warga negaranya. Next, kita lanjut konsep warga negara. Warga negara dalam bahasa Inggris disebut citizen, dalam bahasa Yunani disebut civics, yang asal katanya dari civicus, yang berarti penduduk sipil. Nah, merujuk pada bahasa Yunani kuno, polites atau Latin civis, yang didefinisikan sebagai anggota dari polis atau kota Yunani kuno atau respublika, yaitu perkumpulan orang-orang atau masyarakat Romawi bagi persekutuan orang-orang di Mediterania kuno, yang selanjutnya ditransmisikan kepada peradaban Eropa dan Barat, menurut Kali Jernih tahun 2007. Next, yaitu warga negara Indonesia. Siapa sih warga negara Indonesia itu? Secara teoritis, upaya mendefinisikan warga negara dan siapa yang menjadi warga negara untuk suatu negara tidaklah mudah. Hal ini suatu kenyataan karena definisi warga negara untuk suatu negara berbeda dengan definisi warga negara untuk negara lainnya. Jauh sebelum adanya konsep negara modern, menurut Aristoteles, pernah mengantisipasi bahwa the definition of citizen is question which is often disputed. There is no general agreement on who is a citizen. Namun demikian, ada suatu landasan pikir yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengetahui pengertian warga negara dan siapa yang menjadi warga negaranya. Nah, dasar pertimbangan yang dimaksud ini adalah konstitusi negara. Selanjutnya, asas kewarganegaraan. Seseorang dapat dinyatakan sebagai warga negara apabila ketentuan-ketentuan dari suatu negara. Ketentuan ini biasanya asas atau sebagai pedoman untuk menentukan kewarganegaraannya. Setiap warga negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan kewarganegaraannya. Dalam penentuan kewarganegaraan ada dua, yaitu dual atau pedoman. Dual atau pedoman ini ialah asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Tetapi dalam berbagai hukum dan dalam praktek dikenal adanya tiga asas kewarganegaraan, masing-masing adalah ius soli, ius sanguinis, dan asas campuran. Nah, dari ketiga itu yang dianggap sebagai asas yang utama adalah asas ius soli dan tus, menurut Asiddik 2006. Kemudian, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dalam literatur hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh status kewarganegaraan hanya terdiri atas dua cara, yaitu status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, dan yang kedua dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi, yang biasa kita lihat di organisasi sepak bola. Nah, dalam praktek ketatanegaraan di berbagai negara paling tidak terdapat 5 cara untuk memperoleh kewarganegaraan.
Di India misalnya, telah dikembangkan 5 praktik tersebut sejak tahun 1950. Bahkan di Inggris terdapat 9 kategori kewarganegaraan. Ini menurut Jim Lee Asidik tahun 2006. Kemudian konsep dasar HAM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, selanjutnya sejarah HAM di Indonesia, sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Ada 4, yang pertama ada Piagam Madinah, yang kedua ada Magna Carta, ketiga Declaration of Independence, dan yang keempat Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Selanjutnya, prinsip-prinsip hak asasi manusia menurut Didik B. Arif tahun 2014 menjelaskan ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM. Nah, prinsip-prinsip tersebut diantaranya ada prinsip universal, yang kedua ada prinsip yang tidak dapat dilepaskan, yang ketiga ada prinsip tidak dapat dipisahkan, dan yang keempat ada prinsip saling ketergantungan, yang kelima prinsip keseimbangan, dan yang terakhir prinsip partikularisme. Kemudian kita lanjutkan hak asasi manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak-hak asasi Indonesia, hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakanginya. Menurut Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga. Kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, dalam pengertian inilah, maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Konsekuensinya dalam realisasinya, maka hak asasi manusia senantiasa memiliki hubungan yang korelatif dengan wajib hak asasi manusia, karena senantiasa memiliki hubungan sebagai individu dan makhluk sosial. Nah, HAM ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian penting dari sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.